إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita atas kebaikan ini. Kalaulah bukan hidayah dan petunjuk dari Allah, tidak seorang pun dari kita yang bisa melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Alhamdulillah alladzi akramana bil islami wa ittiba'i sunnati khairil anami sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan nikmat Islam dan memilih kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berjalan di atas tuntunan hidup beliau yang kita kenal dengan sunnah beliau. Semoga kita senantiasa istiqamah, semoga kita senantiasa meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Apabila kita sebut nama Nabi, maka kita memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan mudah-mudahan kita yang dipilih oleh Allah ini sungguh-sungguh tulus cintanya, bukan sekadar cinta, tulus cintanya kepada Rasul, uswah dan qudwah kita, kepada Rasul, kepada tuntunan, kepada uswah dan qudwah kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar cinta, tapi tulus cintanya. Bukan sekadar ucapan cinta, tapi orang-orang yang betul-betul mengaktualisasikan cinta dalam kehidupan yang nyata. Berkorban untuk mencintai beliau. Dan itu dibuktikan dengan kesungguhan di dalam mempelajari warisan beliau. Bila yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, malas untuk mengkaji dan membahas, mempelajari warisannya, yaitu ilmu, dan tidak ada semangat untuk meneladaninya dalam segala ketaatan, kebaikan, akhlak mulia, maka itu adalah para pendusta dalam cinta. Tidak ada arti kecintaan tanpa pengorbanan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertama sekali salat di masjid
al-mahmudah, al-mahmudah, al-bahmudah. Tapi benar juga di al-mahmudah ya, dekat itu. Mim dengan ba itu dekat. Ya. Karena orang-orang yang membangun masjid ini orang yang mahmudah, orang-orang yang terpuji. Betul demikian? Dan yang hadir ada juga orang yang terpuji. Ya, na'am. Alhamdulillah. Jazahullahu khairan. Ya, yang membangun masjid ini dan mewakafkan lillahi ta'ala. Semoga ya kemakmuran masjid ini terus bertambah. Ya. Bukan kemegahan bangunannya saja, tapi kemegahan hati orang-orang yang sholat di sini, makmur dan sholat berjamaah, dan juga makmur dengan kajian ilmu. Apalah arti sebuah fisik bila jiwanya kosong dan gersang dari ilmu. Lihat bagaimana Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam dahulunya dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sebanding. Tapi bagaimana masjid tersebut melahirkan manusia yang terbaik dalam sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia. Manusia setelah Nabi tidak pernah dilahirkan ke permukaan bumi ini yang terbaik seperti sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Muhajirin wal Ansar, dan tidak akan pernah lahir ke permukaan bumi ini manusia yang lebih baik dari mereka setelah para nabi. Ini keyakinan kita. Apakah dengan kemegahan masjid? Tidak. Yang sangat sederhana. Dan kalau kita lihat bagaimana sejarah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai motivasi bagi kita. Ya, kemungkinan kita selama hidup ini cukup hanya mungkin memperhatikan casingnya, tapi tidak mempedulikan tentang batinnya. Dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman cocoklah ya kemegahan ini, tapi jangan sampai kemegahan fisiknya melebihi kemegahan batin kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya mudah-mudahan kita yang dipilih oleh Allah pada kesempatan kali ini sungguh menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah, ya, dan banyak beribadah kepada Allah dan senantiasa berusaha untuk meraih kebahagiaan dan kemuliaan. Jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya kurang lebih 45 menit ke depan. Nah, nanti diingatkan karena terkadang kalau sudah mulai berbicara sulit dihentikan. Ya, maka nanti diingatkan saja waktu tersisa. Naam. Ya, apalagi pembahasan kita yang berbicara yakin secara seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwa semua rangkaian aktivitas dan ubudiyah kita di dunia ini itu bertujuan kita jadikan sebagai wasilah dan jalan agar kita sampai kepada satu titik tujuan hidup, ya, yaitu apa? Kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Kalau kita tidak berletih-letih dan bercapek-capek beribadah, melakukan ketaatan, nah, tapi ternyata juga hasilnya kesengsaraan, kehinaan, apa artinya? Tidak ada arti dari perjalanan hidup yang mungkin Allah berikan kepada kita. Rata-rata antara 60 tahun sampai 70 tahun. Begitu kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur, rata-rata umur ya umatku kata Nabi SAW antara 60 sampai 70.
Dan jujur Bapak Ibu sekalian, introspeksi bagi kita semua, yang tersisa berapa tahun? Allahu a'lam. Yang telah berlalu, bagaimana kualitasnya? Keberkahannya? Atau baru saat ini kita mengenal petunjuk Nabi SAW, demi Allah, demi Allah, kemudian demi Allah. Enggak ada keberkahan dalam hidup ini bila jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Hanya umur yang bertambah, bilangan yang bertambah. Wallah, demi Allah. Terkadang sebagian memperingati hari kelahirannya, bertambah umurnya, dia gembira. Ya. Tapi apalah arti bertambahnya bilangan, jumlah, tapi tidak bertambah keberkahan. Kuantitas bertambah tapi tidak bertambah kualitas. Apa artinya? Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sedikit kita agak serius ya, tapi bukan agak betul serius. Karena depan kita hanya dua, al-jannah wal nar, neraka atau surga. Tidak ada pilihan lain. Dan mudah-mudahan sisa umur yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita gunakan untuk sampai pada satu titik yang merupakan cita-cita kita semua, itu al-wusul ila ridallahi azza wa jalla wa dukhulil jannah, wa tilka hiya as-sa'adah al-haqiqiyah. Sampai pada ridha Allah, masuk ke dalam surga, dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lakin as-su'al kama yaqulul Arab, pertanyaannya, mas sabilu ila dhalik, bagaimana jalannya? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebelum kita melanjutkan, ada baiknya yang berbicara mengingatkan diri pribadi terlebih dahulu dan kita semua untuk mengucapkan doa, sebagian doa di pagi hari ini. Sebab rasanya tidak akan berkah hidup kita kalau kita tidak memulai dengan zikir dan doa kepada Allah. Dan alhamdulillah kita telah memulai itu dengan salat. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Alhamdulillah salat telah kita lakukan secara berjamaah, ya, alhamdulillah. Dalam sebagian hadis disebutkan, ya, man shalla al-fajr fi jamaah huwa fi dhimmatillah. Orang yang salat subuh berjamaah, maka dia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Ya, poin pertama yang kita raih nih, ya. Kemudian dalam hadis lain, dalam sebagian riwayat disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, irka' li awwal an-nahari arba'an akfika akhirah. Wahai manusia, anak cucu Adam, rukuklah kalian di awal hari sebanyak 4 rakaat. Maka kata Allah, akan aku cukupkan sisa dari kehidupanmu, sisa dari harimu. Dan hari, satu hari dimulai dengan terbitnya fajar, kemudian dimulai dengan salat, dan 4 rakaat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah 2 rakaat salat sebelum subuh. Sebelum salat subuh maksudnya, bukan sebelum fajar. Kalau sebelum fajar masih terhitung qiyamul lail atau witir. Naam. Kemudian 2 rakaat salat subuh. Itu maksud 4 rakaat. Maka kata Allah, akfika akhirah, sisa dari harimu tersebut telah aku cukupkan, kata Allah. Allahu akbar. Ya. Kenapa demikian?
Karena tatkala seorang telah berubudiyah kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, ya, maka Allah yang telah berjanji yang akan menjaganya. Alaysallahu bikafin abdah. Dalam sebuah riwayat disebutkan alaysallahu bikafin ibadah. Bukankah Allah yang cukup bagi hambanya? Cukup dalam apa? Yang menjaganya, yang memeliharanya, membimbingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Maka mudah-mudahan ya kita yang sudah diberi oleh Allah karunia dan kemuliaan di hari yang penuh berkah ini, karena semua hari penuh berkah jemaah, penuh dengan keberkahan, ya, kendati keberkahan itu dilebihkan oleh Allah dalam satu hari dengan hari yang lain. Hari Jumat keberkahannya sangat banyak sekali, tapi intinya keberkahan itu bila diisi dengan ketaatan. Tapi kalau hari Jumat juga berbuat maksiat dan dosa, nggak mau baca Al-Quran, ya, tidak mengisi dengan ketaatan dan banyak bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan berkah juga. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada doa yang diajarkan Nabi SAW yang harus kita ucapkan juga di pagi hari, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kemudian Sayyidul Istighfar, banyak doanya tapi mungkin kita baca sebagian, ya. Apa itu Sayyidul Istighfar? Jamaah udah hafal semua ini? Dipastikan dulu ini. Jadi kita tidak ingin belajar hanya menambah wawasan saja sekarang, atau hanya sebuah teori saja. Kita ingin mempraktekkan langsung ini. Jujur, kita serius. Jamaah, kok Ustaz ini tegang sekali penyampaian? Enggak terserius ini. Ya, kita mengajarkan ilmu itu memang serius. Enggak ketawa ketiwi tak kan begitu? Ya. Jamaah, Sayyidul Istighfar jamaah. Ayuh. La ilaha illa anta wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Lanjutkan. La yaghfiru dhunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Naam, subhanallah, Sayyidul Istighfar. Ya, lafaz istighfar yang paling utama. Nah, itu di antara zikir yang diucapkan di pagi dan petang hari. Nanti sedikit akan kita jelaskan setelah sampai pada pembahasan masalah istighfar. Tayyib. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, saya ingin mengajak kita semua ya untuk terus membiasakan diri melakukan amalan yang tidak membutuhkan biaya dan energi, yang ringan, ya, yang sangat ringan, kapan dan di mana saja, ya, bisa dilakukan. Apa itu? Adzikru, zikir, ya, zikir, amalan yang ringan dan sangat dicintai oleh Allah. Tapi kenyataannya amalan yang ringan tersebut sungguh sangat berat bagi banyak manusia. Katanya ringan Ustaz, ya ringan.
Tapi ingat jemaah sekalian rahimakumullah, ringannya suatu amalan dan ketaatan kalau tidak mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah, yang ringan itu akan menjadi berat. Saya ulangi, dikunci dalam beribadah. Ringannya suatu ketaatan, suatu amalan, suatu kebaikan, baik itu berdasarkan penjelasan agama atau mungkin menurut pandangan kita itu ringan. Karena mungkin suatu kebiasaan ringan kok, gampang itu. Ya, ingat, bila yang demikian itu tidak mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah, maka yang ringan itu akan menjadi berat. Tapi sebaliknya, bila amalan yang membutuhkan perjuangan, pengorbanan yang berat, usaha, tapi bila mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, itu akan menjadi suatu yang ringan dan bisa dilakukan. Allahu Akbar. Ya. Maka kita sungguh sangat membutuhkan pertolongan itu. Ya. Lihat dua kalimat yang sangat ringan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Ringan kata Allah, sangat ringan diucapkan. Begitu berat timbangan kebaikannya di akhirat kelak, dan sangat dicintai oleh Allah. Jujur kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Ya, umur yang telah berlalu, yang tersisa kita memohon kepada Allah setelah mendengar hadis ini. Detik-detik yang kita lewati dalam hidup ini, menit-menit yang kita lewati dalam hidup ini menjadi waktu, jam-jam, hari demi hari. Kira-kira kita sedikit mengintrospeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Kira-kira jamaah sekalian rahimakumullah, yang ringan tersebut berapa persen dari waktu dan kehidupan yang kita jalani sebelumnya itu kita betul-betul isi dengan dua kalimat ini? Silakan dijawab dan diintrospeksi. Ringan, betul ringan, tapi siapa yang mengucapkannya? Ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Coba berapa detik itu? Coba Pak, berapa detik Pak? Dilihat di HP-nya berapa detik itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Berapa ya Salahuddin? 2 detik. Nah, 1 detik pertama subhanallah bihamdi. Detik kedua subhanallah azim. Lihat berapa detik dalam kehidupan kita. Dalam 1 menit berapa detik? Allahu Akbar. 1 contoh. Taib. 4 kalimat kita hafal semua. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Berapa dari perjalanan hidup kita, hari-hari kita ini kita isi dengan 4 kalimat yang paling dicintai Allah itu. Jadi kita ingin belajar jemaah, ya, keilmuan kita bertambah dan semangat kita. Jadi satu demi satu, sedikit demi sedikit kita dengar, kita pelajari, ya, agar kita bisa meneladani Rasul yang mulia SAW, karena kita cinta kepada beliau, ya, cinta kepada beliau. Inilah bukti bahwa kita betul-betul, ya, tulus kecintaan kepada Nabi SAW, meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Itu baru mukaddimah itu. Belum masuk pada topik pembahasan kita. Ya. Tidak perlu kita melihat jam dulu ya. Masih tersisa setengah jam. Baik, kita berusaha menjelaskan yang setengah jam karena dibatasi sampai jam 5:15. Ya. Terserah nanti jamaah. Kalau sepakat nanti ya itu urusan, ya kita bicarakan nanti.
Jamaah sekalian rahimakumullah. Kebahagiaan. Semua kita ingin bahagia. Tidak ada yang ingin sengsara. Tapi tentunya hakikat kebahagiaan tersebut dan landasannya, ya, sebagai seorang mukmin muslim meyakini bahwa hakikat kebahagiaan itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi, dan juga sarana serta wasilah untuk meraihnya, mewujudkannya, ya, merealisasikannya juga telah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sebab-sebabnya, tapi secara umum, ya, disimpulkan dalam 3 landasan utama. Ada baiknya dalam hal ini kami akan membacakan perkataan salah seorang ulama, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib. Ya. Di dalam muqaddimah tersebut beliau menjelaskan sembari berdoa, ya, bahwa kata beliau di kitab tersebut ditulisnya, dikirimkan sebagai bentuk, ya, surat atau sebuah hadiah yang beliau kirimkan kepada salah seorang dari saudaranya. Subhanallah, ulama dahulu, ya, mengirimkan hadiah kepada saudaranya atau kaum muslimin dalam bentuk apa? Ilmu, ya, tulisan. Dan ini biasa. Baik. Di dalam kitab tersebut beliau berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbingmu di dunia dan akhirat, dan mencurahkan kepadamu nikmatnya lahir dan batin. Kemudian katanya, wa an yaj'alakum mimman idza an'ama Allahu alaihi syakar wa idza ibtuliha sabar wa idza adnaba istaghfar. Dan semoga kalian dijadikan oleh Allah, ya, sebagai hamba-hambanya yang apabila Allah berikan nikmat kepadanya, dia pandai bersyukur. Dan apabila diuji oleh Allah, ubutulia, diuji, ya, dengan berbagai ujian dan cobaan, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan apabila berbuat dosa atau terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dia bersegera istighfar. Kemudian apa kata beliau? Fa inna hadhil umur ats-tsalatsah, ketiga perkara ini, hiya unwanus sa'adatil abdi. Ketiga perkara tersebut merupakan, ya, unwan, tanda, ya, bukti sa'adatil abdi, kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahihi, sebagai tanda keberuntungannya di dunia, fi dunyahu wa ukhra, di dunia dan akhiratnya. Kemudian beliau melanjutkan, wala yanfakku 'abdun anha abadan, tidak seorang pun dari kita ini, hamba-hamba Allah ini, yang terlepas dari ketiga kondisi itu. Abadan, selama-lamanya.
fa innal 'abda yataqallabu baina hadhihi al-atbaq thalath. Seorang hamba senantiasa berada di atas ketiga kondisi tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Naam. Coba kita perhatikan hidup kita renungi dan kita hayati. Tiga kondisi, tiga keadaan yang kita jalani dalam hidup ini, semua kita berada di dalamnya. Berpindah dari suatu kondisi ke kondisi yang kedua yang ketiga, terus. Yang pertama, kondisi kita yang pertama apa? Kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita berbagai kenikmatan lahir dan batin. Diberi nikmat. Lahir batin. Berbagai nikmat, karunia. Kondisi yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian kepada hambanya, bukan untuk membinasakan mereka. Tapi ada hikmah di sana yang sungguh sangat mulia untuk menguji hambaku ini benar tidak imannya. Jangan-jangan mengaku beriman tapi ternyata begitu ujian nilainya rapornya merah. Belum lulus ini. Belum bisa naik tingkat. Levelnya belum bisa naik. Ada tingkatan-tingkatan. Naam. Kemudian kondisi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di mana kita hamba Allah yang tidak maksum dari kesalahan dan dosa. Maksum itu udah bahasa Indonesia yang tidak suci dari dosa. Artinya seringkali terjerumus ke dalam kesalahan, perbuatan dosa dan maksiat. Betul demikian Bapak Ibu sekalian? Betul atau salah itu? Nah, itulah kondisi kita. Ini tiga kondisi. Gak bisa kita keluar dari hal itu. Siapa yang ingin selamat atau keluar dari lingkaran yang di dalam lingkaran tersebut ada tiga kondisi tersebut, maka dia harus mencari alam selain ciptaan Allah ini. Kemana kita mau pergi? Semua alam ini ciptaan Allah. Semua dalam lingkaran takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Nah, dalam ketiga kondisi tersebut Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, siapa yang bahagia dari hamba-hamba Allah? Siapa yang betul-betul beruntung dari hamba-hamba Allah ini? Dia tidak bisa terlepas dari ketiga perkara tersebut. Kondisi di mana dia mendapatkan nikmat. Kondisi di mana dia mendapatkan cobaan dan ujian. Kondisi di mana dia itu terjerumus ke dalam kesalahan, maksiat dan dosa. Dan dalam setiap kondisi itu ada ubudiyah yang spesial. Ada ubudiyah. Kata kita hamba Allah, Abdul lillah. Maka dalam setiap kondisi yang tiga tersebut ada ubudiyah yang spesial. Dan bila seorang hamba melakukan masing-masing dari ubudiyah sesuai dengan kondisi
masing-masing kondisi yang 3 tadi, maka disitulah kebahagiaan dan kemuliaannya. Yang pertama, apabila mendapatkan nikmat, apa ubudiyahnya? Sebagai hamba Allah, abdun lillah, ubudiyah kita kepada Allah tatkala mendapatkan nikmat apa? Syakar, bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur. Nah, itulah ubudiyahnya. Kita abdun lillah, dan kecukupan dari Allah dalam segala hal dalam kehidupan kita ini, itu Allah yang menjaga kita, Allah yang membimbing kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Ya. Tergantung kepada tingkat ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Tadi sampaikan ayat yang menjelaskan alaysallah bikafin abdah. Tolong perhatikan ayat ini jemaah sekalian rahimakumullah. Alaysallah bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala kafin, telah cukup bagi hambanya? Maka kecukupan dari Allah dalam segala makna, tergantung atau sesuai dengan tingkat ubudiyah hamba kepada Allah. Kecukupan Allah terhadap hamba sesuai dengan tingkat ubudiyah hamba kepada Allah. Diulangi lagi. Kecukupan Allah terhadap hamba atau bagi hamba sesuai dengan tingkat ubudiyah hamba kepada Allah. Alaysallah bikafin abdah. Dan tatkala kita mendapatkan nikmat, apa ubudiyahnya? Asyukru tadi, bersyukur. Bisa dihitung nikmat Allah Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu yang di belakang tabir bisa menghitung nikmat Allah? Gak bisa. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dicurahkan oleh Allah nikmat lahir batin. Nikmat dunia dan akhirah. Ya. Rabb kalian telah menjelaskan jika kalian mensyukuri nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Tapi bila mengkufuri nikmat, maka ingat azabku sangat pedih. Ya. Dan Allah yang mencurahkan kepada kalian nikmatnya lahir batin. Nikmat dunia dan akhirah. Nikmat dunia telah kita ketahui, makan, minum, tempat tinggal, ya, transportasi, kesehatan. Nikmat akhirat, nikmat agama, keimanan, hidayah, beramal saleh, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, bisa bersedekah, bisa melangkah ke rumah Allah untuk beribadah, bisa bangun untuk qiyamul lail, bisa meluangkan waktu untuk baca Al-Quran. Bukankah ini nikmat? Nikmat dunia dan akhirah, zahiratan wa batinah. Enggak bisa dihitung. Taufik dari Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa beramal. Nikmat.
Maka dalam setiap ubudiyah, dalam setiap kondisi dan keadaan itu ada ubudiyahnya, syukur. Dan syukur itu, kata Imam Ibnu Qayyim, ada 5 landasannya. Baru betul-betul orang itu bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya. Mohon maaf karena ya lagi batuk ya, tidak apa-apa ya. Sehingga mungkin ya suaranya agak berbeda. Nah. Bismillah. Taib. Ini faedah bagi kita. Kapan kita gimana? Ada sesuatu yang perlu di apa? Nah. Masih kondusif suasananya? 5 ya. Ini baru syukur. Nah. Taib. Yang pertama, ini landasan syukur itu ada 5 syaratnya. Syukur. Yang pertama, mengakui batinan. Hati kita meyakini dan mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Ini yang pertama, i'tiraf batinan. Kemudian lisan, secara lisan, ya, menyebut nikmat tersebut. Jangan lupa, ingat pada nikmat Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa. Diberi kesehatan, malah jadi sombong bangga. Ini nikmat Allah, jangan lupa itu. Ya, harta diberi, itu nikmat Allah, jangan lupa daratan. Ya, nikmat disebut. Nah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah bukan untuk membanggakan, tapi untuk mengingatkan diri kita. Jangan sampai jiwa ini terjerumus dalam kesombongan. Ya, nah ini nikmat Allah. Tadi kita yakin dengan hati dan ini dengan lisan kita. Ada min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut ya kepada apa yang diinginkan dan dicintai oleh sang pemberi nikmat Allah. Berarti menggunakan dalam ketaatan. Ketiga itu. Yang keempat, ketundukan kita hamba yang bersyukur ini kepada sang pemberi nikmat. Tunduk kepada Allah. Ya. Yang keberapa itu? Keempat. Kelima, cinta yang bersyukur kepada sang pemberi nikmat. Itu landasan kesyukuran yang sesungguhnya. Cinta kepada Allah sang pemberi nikmat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini syukur. Ya, hakikat kesyukuran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari ya sering-sering kita mengingat nikmat-nikmat Allah agar bertambah syukurnya. Ya, agar bertambah syukurnya. Jangan lupa. Ya, besok. Naam, Masya Allah. Ya. Tayyib. Kita lanjutkan jemaah. Baik. Kemudian ya. Landasan yang kedua, masih banyak masalah syukur ini, tapi ya kita mudah-mudahan jika ada kesempatan di lain waktu, ya. Yang kedua, kondisi kita yang kedua adalah dalam banyak kesempatan, bahkan sering kita mendapatkan cobaan dan ujian. Ya. Tapi ingat, orang yang beriman dia memiliki pandangan yang positif dalam ujian itu. Dia akan meyakini ya bahwa Allah tidaklah menguji seorang hamba untuk membinasakan dia. Ingat itu. Allah cinta pada ahli iman, hambanya. Tapi kenapa diuji? Bukan untuk membinasakan dia. Maka sedikit ujian kita telah berkeluh kesah, sedikit sakit
udah berpositif, menegatif pada Allah, ya, prasangka dan dugaan yang negatif, nggak boleh. Jangan pernah kita su'dzon kepada Allah, berprasangka negatif kepada Allah. Karena dalam setiap cobaan dan ujian yang Allah takdirkan menimpa diri kita, di situ ada banyak hikmah. Baik kita pahami atau tidak, akan tapi tentunya itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Allah ingin mengetahui kualitas iman kita. Ya. Allah ingin agar hamba melakukan satu ubudiyah yang jika tanpa cobaan dan ujian itu, ubudiyah itu tidak terlaksana. Apa itu? As-sabar, kesabaran itu ibadah. Maka begitu ada cobaan dan ujian, kita apa? Sabar. Tatkala sabar, itulah ubudiyahnya. Dulu dari akhir tahun 2019 sampai 2021 ya, dan sekarang pun masih ya, tapi sepertinya udah dianggap sebagai flu biasa kan begitu, yang namanya corona. Allahu Akbar, ujian yang luar biasa. Sahih Bapak Ibu sekalian, kita bagian dari yang menjadi saksi cobaan itu. Dan banyak manusia yang berhasil dan banyak juga yang gagal dalam mempraktekkan ibadah sabar. Luar biasa. Ya, luar biasa. Hikmah di balik itu semua. Ternyata selama ini teori sabar yang kita pelajari dari mulai SD sampai SMP dan juga mungkin perguruan tinggi, ternyata sebuah teori, dan tatkala datang waktu untuk mempraktekkan banyak yang gagal. Mohon maaf, kita bicara mengkritik diri kita sendiri, bukan orang lain. Betul nggak? Bahkan perjalanan hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian. Allah telah berjanji seperti itu, akan kami uji. Karena ada hikmah di balik ujian itu. Tanpa ujian tidak diketahui kualitas iman. Ya, bahkan dengan ujian itu sebagai bukti Allah cinta kepada hambanya yang beriman. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah apabila mencintai suatu kaum akan diuji oleh Allah. Berbagai cobaan ujian, sakit, kekurangan harta, kematian, ya, berbagai cobaan dan ujian. Dan itu kata Allah, walanabluwannakum bisyai', syai' sesuatu, berarti sedikit. Minal khauf, rasa takut, ujian. Begitu corona, bahkan untuk mendekati istri anak juga rasa khawatir kan begitu ya. Semua menjaga jarak kan begitu, khawatir ya. Tapi yang datang ajalnya ya dengan corona atau tidak corona ya juga wafat kan begitu. Yang nggak datang ajalnya mau corona tidak corona ya nggak juga, ya kan. Jadi bukan corona yang mematikan, betul nggak? Masih ragu itu? Kalau itu kita ragukan berarti kita harus belajar ya keimanan takdir kan begitu. Enggak, itu hanya sebab. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya, kembali pada topik pembahasan agar tidak ya keluar dari pembahasan utama, ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pasti akan kami uji, kata Allah kalian. Pasti diuji oleh Allah. Tapi bisyai', dengan sesuatu yang sedikit. Bisyai' minal khawf, rasa takut. Wal ju', kelaparan.
wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa dengan kematian. Nah, minal anfusi wath thamarat, dan buah-buahan, ya, wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena dalam ujian tersebut itulah ubudiyahnya lah as-sabar, ya, kesabaran tadi. Itu ubudiyahnya. Itu ubudiyahnya. Alaysallahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah telah cukup bagi hambanya dalam di waktu mendapatkan cobaan dan ujian, dia membuktikan ubudiyah sebagai abdun lillah, maka dia bersabar. Tidak ada dalam sebuah hadis sebutkan ma'utiya abdun ata'an a'zam wa awsa' minas sabar. Tidak ada suatu karunia pemberian Allah yang diberikan pada seorang hamba yang lebih mulia, yang lebih luas dari as-sabru, kesabaran. Begitu dalam sebagian hadis. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 90 ayat, 90 tempat dalam Al-Quran tentang sabar, dengan berbagai redaksi pujian, perintah, larangan dari lawan kesabaran tersebut, ya, menyebutkan bagaimana keutamaan orang sabar, balasan mereka. Subhanallah. Semua hal itu memberikan satu kesimpulan bahwa sabar itu hal yang wajib. Tapi tingkat kesabaran manusia berbeda-beda. Ya, as-sabru. Kemudian, ya, di dalam kesabaran tersebut, ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalam sebuah hadis, dua kondisi hamba yang beriman yang demikian itu tidak dimiliki oleh manusia selain orang beriman. Ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Subhanallah. Jemaah, apa lagi yang kita inginkan? Keimanan yang Allah berikan kepada kita ini adalah sumber kebaikan. Ya, banggalah kita dengan iman ini, dengan keislaman kita. Allah memilih kita menjadi abdun yang terbaik. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Segala urusan hidupnya baik. Dan itu hal yang sangat menakjubkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu? In asabahu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan nikmat, kemudahan, kesenangan, kebaikan, naam, apa ubudiyah dia? Syakar. Dia bersyukur dengan 5 landasan tadi, syukur tadi yang sesungguhnya. Fakana khairan lah, itulah yang terbaik baginya. Kondisi yang kedua, wa in asabahu dharra, bila mendapatkan kesulitan, cobaan, ujian, sabar. Dia bersabar. Bersabar, dan itulah yang terbaik baginya. Karena tatkala dia bersabar, dia telah merealisasikan ubudiyah dalam mendapatkan cobaan itu, yaitu as-sabr. Tatkala dia mendapatkan nikmat, dia menjadi abdun lillah, maka dia bersyukur. Alaysallahu bikafin abdah? Bukankah Allah telah cukup bagi hambanya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa dalam kesabaran itu, bahwa seorang sungguh betul-betul dikatakan seorang abdun yang sabir, yang sabar apabila pertama dia bisa menahan dan membendung jiwanya dan dirinya dari apa? Tasakhut, yaitu mencela, ya,
al-maqdur, apa yang ditakdirkan oleh Allah. Hati-hatinya menerima, ya. Tidak berkeluh kesah, menerima dengan penuh ridha, ya. Dan meyakini ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menahan lisannya, ya. Mungkin hati menerima tapi lisannya tidak bisa sabar, ya. Kemudian yang ketiga, menahan, ya, mengontrol anggota badannya dari berbuat maksiat. Ada orang yang tatkala mendapatkan musibah, mungkin dia bisa menerima, lisannya bisa ditahannya, tapi perilaku dia, ya, memukul-mukul wajah, merobek-robek saku, kan begitu. Kenapa? Bajunya disobek-sobek. Kenapa? Menyesali, ya, sebagai sikap tidak bisa menerima, ya, cobaan dan ujian tersebut. Subhanallah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kesabaran itu, ya, memiliki landasan. Maka kesabaran juga, pembagian sabar itu, sabar juga di dalam melaksanakan ubudiyah, sabar di dalam meninggalkan perbuatan dosa, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian kata beliau, ada 3 pembagian sabar juga. Sabar billah, sabar dengan Allah, sabar lillah, sabar ma'allah. Wah, ini pembagian yang mungkin jarang kita dengar, ya. Sabar lillah, sabar ma'allah, dan sabar billah. Apa maksud sabar billah? Sabar dengan Allah, bahwa kesabaran kita tersebut, seorang yang sabir, abdun, yang mendapatkan cobaan dan ujian, dia bisa bersabar. Dia meyakini sepenuhnya dengan hatinya dan keyakinannya bahwa dia itu bisa bersabar dengan pertolongan siapa? Allah. Itu pertolongan dari Allah. Billah. Nah, billah. Kemudian as-sabru lillah, karena Allah, ya, karena cinta kepada Allah. Karena Allah perintahkan dia untuk bersabar dalam menghadapi cobaan tadi. Maka as-sabru lillah, kita bersabar lillah karena Allah, ya. Dan Allah cintai hal itu. Was-sabru ma'allah, artinya sabar bersama Allah, bahwa kita siap dalam berbagai kondisi dan keadaan, menghadapi kenyataan, ya. Bila diperintah kita laksanakan ketaatan, sabar menghadapinya. Bila dilarang kita meninggalkan dan sabar dalam meninggalkan hal itu. Dalam segala kebaikan, dalam segala urusan hidup kita, kita sabar dalam menjalaninya bersama aturan Allah dan Rasulnya. Itu sabar ma'allah. Nah, subhanallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ajaban li amri mu'min. Ya, sungguh sangat, ya, menakjubkan sekali. Nah, ini yang 2 landasan yang pertama dalam hadis sebutkan. Kemudian landasan yang ketiga, karena keterbatasan waktu, kita persingkat dengan sesingkat-singkatnya. Nah, tapi insyaallah tanpa mengurangi penjelasannya. Nah, dengan sejelas-jelasnya dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimah, istighfar. Kondisi yang ketiga, kondisi di mana kita ini tidak terlepas dari perbuatan dosa. Dan itu yang Allah takdirkan, yang telah menjadi keputusan dan takdir Allah, ketentuan Allah. Sehingga dalam hadis sebutkan, ya, kullu bani Adam khata'. Allahu akbar. Ya. Subhanallah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam ini banyak melakukan kesalahan. Tapi ubudiyah orang yang bersalah apa?
at-taubah. Maka disebutkan oleh Allah, oleh Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu orang yang bertaubat. Inilah ubudiyahnya. Yang dalam setiap saat taubat dan istighfar, dua hal yang selalu bergandengan. Istighfar. Maka apabila dia berdosa, istighfar dan taba, bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Jawabannya tidak ada. Nah, bila ditanya apakah banyak dosa kita? Ya, pasti nggak terhitung banyaknya. Tapi pertanyaan yang ketiga, bisakah dihitung istighfar kita? Ada juga jawabannya. Ya, bisa dihitung atau bisa tidak dihitung. Karena apa yang mau dihitung? Tidak ada istighfarnya, apa yang mau dihitung? Itu jawaban yang pertama. Sahih? Nggak ada, 0 bisa dihitung. 1, 2 kan bisa dihitung ya, ini 0. Nggak ada. Kata orang ya sifur. Atau jawaban yang kedua bisa dihitung. Kan ya sedikit, karena yang sedikit itu bisa dihitung, betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai 10 bisa dihitung. Tapi kalau banyak sulit dihitung, nggak terhitung. Subhanallah. Lihat, bandingkan kondisi kita dengan kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi salatu wassalam. Beliau yang ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, kan begitu? Diampuni dosanya dan telah berlalu dan akan datang. Artinya dibimbing. Allah menyelamatkan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dosa sebelum diampuni. Dan beliau alaihi salatu wassalam karena abdun, hamba yang paling mulia, membuktikan ya ketulusan penghambaan itu, kesempurnaan ubudiyah kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Di dalam istighfar kata beliau, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marrah. Ya, dalam setiap satu hari Rasul beristighfar ya 100 kali. Itu bukan membatasi ya, tidak dibatasi itu ya. Itu jumlah maksimal atau minimal? Minimal itu ya. Dan dalam satu majlis, lihat satu majlis, berapa majlis beliau dalam satu hari bersama sahabat? Para sahabat kadang menghitung, berusaha menghitung, itu tidak kurang dari 70 kali istighfar. Dan beliau mengatakan dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Beruntung seorang yang sungguh di akhirat kelak dalam catatan lembaran kebaikannya dia mendapatkan istighfar yang begitu banyak. Maka Bapak sekalian rahimakumullah, dosa kita sangat banyak. Dosa besar, kecil, yang tampak dan tersembunyi. La haula wala quwwata illa billah. Kezaliman kita sangat banyak. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Maka dengan istighfar, ya, dengan istighfar dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah sebagai karunia dari Allah itu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala sebagian hadis kursi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Di malam hari dan siang hari kalian berbuat dosa, tapi aku yang mengampuni dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah keampunan kepada aku, niscaya akan aku ampuni.
Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya. Oleh karena itu kita melihat bagaimana orang-orang yang beriman, terlebih lagi yang mereka diberi kemuliaan oleh Allah untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Kesempatan yang demikian itu mereka gunakan untuk apa? Bal istighfar wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, yang mereka beristighfar di waktu-waktu sahur. Perbanyaklah istighfar. Ya. Ucapkanlah kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ya. Dan seperti doa yang Sayyidul Istighfar tadi, jangan lupa itu di pagi dan petang hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana la ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Setelah itu apa permohonan kita? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam doa ini jamaah sekalian rahimakumullah mengandung dua pilar utama kebahagiaan hamba. Dan sebelumnya pengakuan, ya, apa itu? Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kita mengakui Allah Rabb kita. Dan itulah yang berhak diibadati, la ilaha illa anta. Ana abduk. Aku hambamu ya Allah. Ala wa ana abdi wa ana abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'. Dan aku berjanji ya Allah akan mentaati, akan menjalani, mengikuti aturanmu ya Allah. Janji untuk taat kepada Allah, perintah untuk ditaati, syariat untuk dijalani, kan begitu. Kemudian kita berlindung dari apa kita? Syarrin a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung ya Allah dari kejahatan perbuatanku. Berlindung padamu. Kemudian apa setelah itu? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya, aku mengakui ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Mengakui apa? Karunia Allah, minnah min Allah. Kemudian mengakui apa? Bidambi dan dosa, kekuranganku. Inilah dua landasan kebahagiaan tadi. Tatkala seorang hamba mengakui apa? Mengakui karunia Allah, minnah alaih, dan juga mengakui kekurangan dirinya. Dan ini akan melahirkan apa? Kecintaan dan ketundukan kepada Allah. Itulah hakikat ubudiyah yang sesungguhnya. Ya, abu'u laka bi ni'matika alayya, ini mengakui apa ini? Mengakui apa? Nikmat Allah atas diri kita. Maka pengakuan terhadap nikmat akan melahirkan kecintaan kepada Allah dan puji-pujian. Sementara mengakui kesalahan kita akan melahirkan sifat ketundukan dan pasrah dan berserah diri kepada Allah. Maka dengan cinta dan ketundukan tadi sempurna ubudiyah. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah cukup bagi hambanya? Allahu Akbar. Ini sekelumit ya dari mutiara hikmah dari lautan ya mungkin ya samudera syukur, sabar dan istighfar tadi. Masih banyak jemaah ya. Kalau kita berbicara sampai zuhur sepertinya enggak selesai ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan satu kesimpulan kepada kita bahwa mari kita membiasakan diri untuk beristighfar, bertaubat, kemudian membiasakan diri untuk bersabar dan membiasakan diri untuk terus bersyukur, syukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian ya kita akan meraih kebahagiaan yang merupakan cita-cita itu semua. Nah,
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليه صبر، وإذا ابتلينا إذا أنعمت عليه شكر، وإذا ابتلينا صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم إنا يا حي قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكى أنت وليها مولاها. ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.